Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril, Mikail, Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, Malik Ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi, tugas pokok fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70.000 malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah, manusia pun di bawah sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang berlewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih subhanallah walhamdulillah wala. Tapi kalau ada orang nawar dijawab, yang belum tak dijawab, Pak ini berapa harga pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak-banyak bertasbih di toko, menghilangkan santet sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Asuransi komersial halal atau riba Pak Ustaz? Bukan asuransi Islam.
asuransi komersial, konvensional. Halal apa haram? Kelompok yang satu mengatakan asuransi halal karena di dalamnya ada ta'awun, tolong tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Peserta asuransi 100 orang. Bapak store 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka kalau store semuanya 10 juta kali 100 orang berarti berapa itu? 1 M. Betul. Terjadi musibah, maka seolah-olah saat itu ini sedang tolong menolong. Itulah ilat sebab hukum kalau ada ustadz yang mengatakan itu sebenarnya ada unsur tolong menolong. Jadi boleh, kata fatwa yang pertama. Tapi kata fatwa yang kedua, asuransi haram. Di mana tak haramnya? Karena di situ ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Tak tahu entah siapa yang dapat. Tiba-tiba na'udzubillah mobil dia yang ditabrak tiang listrik. Dapat. Enak aja dia. Aku udah 3 tahun tak ada nabrak-nabrak. Apalah dia ditabrakkannya pula. Dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi itu halal karena dilihat dari unsur ta'awun, tolong menolong. Kalau ada yang mengatakan asuransi itu haram karena dilihat dari unsur gharar, gambling, judi, karena ketidakpastian. Dua hukum tentang asuransi. Ustadz pilih yang mana? Sampai sekarang saya tidak pakai asuransi mobil. Sampai sekarang tak pernah Ustadz kecelakaan, bola balik, kadang menabrak orang, kadang ditabrak orang. Kalau ada ustadz mengatakan boleh, dipakainya fatwa pertama. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh, pakainya fatwa satu lagi. Dua-duanya bisa dipakai. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Pergilah, kau makanlah bismillah tuh, kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan. Betul. Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat, dosa, na'udzubillah. Jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah? Aku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah. La ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah, miskin, tak ada anak lajang, yang belum sanggup, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, itu ada cewek cantik. Tak nampak aku lagi dah. Gelap aja, gelap. Aku sekarang nih Pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah, hijau, macam semangka aja aku rasa udah. Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia. Mau kau nikah sama anakku? Ku tengok kau baik kali, bagus, sudah sering kau sholat, ku tengok. Mau kau nikah sama anak saya? Ku tanggung. Tapi kalau macam-macam, ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok. Anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, hai ya, sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih. Seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang,
Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita. Gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah. Kita tak bisa paksa anak kita, tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, kau sudah kukasih kuliah. Ini calon-calon laki. Kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng. Ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Ini tinggal kau pilih aja. Macam mana kau pilih? Sesuai. Nah itu baik. Nabi SAW dipilihkannya. Siapa itu? Itulah Sayyidina Ali menikah dengan Fatimahuz Zahra. Lahirlah anak-anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan bapak dan ibu dapat menantu yang baik-baik insyaallah. Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustadz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat, berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan. Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban, telah dibayar uangnya pada panitia, tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan, diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya tidak boleh dimakan ahli waris karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat, karena dulu kata dia ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ahli waris boleh memakannya karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama ahlu sunnah wal jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas?